Warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Shalom warga kerajaan. Semua boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, haleluya. Siapa yang bersuka cita di tempat ini? Katakan haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini bersemangat untuk memuji nama Tuhan dan bertemu dengan Raja segala Raja yang luar biasa. Amin. Saya percaya tempat ini bahwa ada kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan. Mari persiapkan diri kita bersama-sama. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan. Dalam Mazmur 95 ayat 2-3. Baik, bersama-sama saya mengajak setiap warga kerajaan untuk membaca dengan lantang. Amin. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Rajaku, Engkau sungguh luar biasa. Hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Yesus. Sebab Engkaulah yang layak kami puji. Kami mengingat akan kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Hingga hari ini kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini seperti di surga. Biarlah nyanyian sorak-sorai kami memuliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih-Mu yang besar dalam hidup kami membawa kami dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan.
kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sebab kasih-Mu itu Tuhan yang memulihkan setiap kami. Kasih-Mu mengubahkan. Oh Yesus Tuhan, kami naikkan syukur bagi Engkau Yesus. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal.
mau bersorak-sorai demi nama-Mu, Allah yang luar biasa. Haleluya. Yes, Engkau baik Tuhan. Setiap umat Tuhan meninggikan Raja segala raja. Puji Dia, haleluya. Yes. Every praise is you are God. Everyone will worship with one accord. Every praise is you are God. Sing hallelujah, is you are God. Glory hallelujah, is you are God. Every praise is you are God. Every praise is you are God. Everyone will worship with one accord. Every praise is you are God. Sing hallelujah, is you are God. Glory hallelujah, is you are God. Every praise is you are God. Come on, sing, yes. Every praise is you are God. With one accord. Every praise is you are God. Sing hallelujah. Is you are God. Every praise is you are God. God, my Savior. Yes, Lord. God, my healer. Amen. God, my redeemer. Come on, say, yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Oh, God, my Savior. God, my healer. Amen. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every breath is you are God. Everyone was yes with one accord. Every breath is you are God. Sing hallelujah, sing hallelujah. It's you are God. Hallelujah, it's you are God. Every breath is you are God. Haleluya, haleluya. Sebanyak kita percaya kasih Allah ada di tempat ini. Karena itu angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yang saya gerakan badannya ya. Yes. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu.
Engkau kuat Tuhan. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan berkuasa. Yes. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyi kebesaran Tuhan. Yes. Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami nyanyi bagi-Mu Yesus Tuhan kami. Haleluya. 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 Ayo umat yang mengalami kasih Tuhan, bersukacita di dalam Dia yang memberikan pertolongan bagimu. Hidup kita hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Come on. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang ubahkan Hidupku yang dulu. amin. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu dalam dunia. Bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Hey! Suka Kau membuktikan Kasih-Mu padaku. Kau yang ubahkan. Hidupku yang dulu. Hey! Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Hey! Kami memuji-Mu. Haleluya. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun membawa mereka meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu, 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 bagi-Mu. Haleluya. Makasih Tuhan.
Makasih Abba. Kamanda kamasidri. Makasih Abba. Makasih. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Makasih. Dididik aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji nama-Mu Tuhan, Kau selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh ku mengasihi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu sampai akhir hayatku. Terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Dalam semua warga kerajaan, we live in the kingdom of love. Because our King, our God is love. Bukan cuma Allah punya kasih, tetapi Allah adalah kasih. Dan kita tahu bagaimana salah satu tandanya ada dalam firman Tuhan. Perintah Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, beloved, mari kita saling mengasihi sebab kasih berasal dari Allah. Seperti saya terangkan beberapa saat yang lalu, kita tidak mungkin mengasihi Tuhan sebelum Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan ini bukan anjuran, tapi ini perintah. Dan setiap orang yang lahir kembali itu pasti hidupnya penuh kasih. Penuh dengan kemurahan, jadi generous, dan suka menolong dan peduli dengan orang lain. Tetapi yang paling utama tandanya adalah yang mengasihi yang lahir dari Tuhan. Sangat menyedihkan hari-hari ini. Apa tanda akhir zaman? Salah satunya love grow cold. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi kan kita bukan kebanyakan orang. Kita adalah warga kerajaan Allah. A kingdom of love. Karena itu firman Tuhan menunjukkan tanda orang lahir kembali. Tanda orang lahir kembali bukan dengan tanda-tanda mujizat. Tetapi apa yang dunia tidak ada. Love one another. Kalau mengasihi Tuhan, kan Tuhan itu sempurna. Kan Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Bahkan kirim putranya berkorban buat kita. Kita punya banyak alasan untuk bersyukur dan mengasihi. Tetapi manusia tidak menyenangkan. Manusia sukar. Percayalah saudara, saya seorang pastor. Saya seorang gembala. Dan tidak semua domba, banyak kambing juga saudaraku. Termasuk domba-domba yang sedang mengambing. Tapi domba tandanya adalah kasih. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, jadi lawannya atau membenci, dia tidak mengenal Tuhan. Kita melihat pembunuhan pertama itu adalah soal iri hati, soal penyembahan. Bukan soal rebutan pacar ataupun cewek dan sebagainya. Tetapi Kain membunuh Habel. Dan Esau membenci, bahkan ingin membunuh saudaranya Yakub, yang kemudian menjadi Israel. Dan firman Allah mengajak kita memeriksa diri sendiri. Ini perintah. Kalau kita lihat apa yang sekarang terjadi di sosial media, bahkan lewat mimbar-mimbar suci yang mestinya yang keluar itu kasih, saling menghakimi, saling menuntut dan sebagainya, mengatakan sesat. Saya tidak akan gampang mengucapkan sesat. Sebab firman Allah mengatakan bodoh saja. Ada bahaya, api neraka saudara. Apalagi menghakimi saudara kita. We are not the judge. Let God be the judge. Karena kita tujuannya adalah, perintahnya adalah saling mengasihi. Kau bisa mengasihi antar saudara. Sebab saudara diciptakan yaitu untuk membantu di masa sukar. Nanti saya akan terangkan tentang cinta ajaib kasih persaudaraan antara David dan Jonathan, putra daripada Saul. Jonathan berkata, kamu yang jadi raja, aku jadi wakil menggantikan kamu. Saudaraku, kasih semacam itu sudah kurang sekali sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, because God is love and you say you are born again, maka kita bukan sebaiknya tapi harus saling mengasihi. Itulah tanda bahwa kehidupan Kristus ada di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Dan kiranya orang dunia bisa melihat, if you love one another, you are truly my disciple, kata Kristus. God bless you. Hallelujah. Live in the kingdom of love. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di sana tertulis ada seorang wanita yang suaminya sudah meninggal. Dan wanita ini tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya. Dan akhirnya apa? Penagih hutang datang hendak mengambil kedua putranya. Nah, pada waktu itu Nabi Elisa datang kepadanya. Dia menanyakan apa yang dia punya di rumah. Jawaban daripada wanita ini, dia berkata, dia tidak punya apapun. Dia tidak punya sesuatu apapun di rumah. Nah, saudara, terkadang ketika kita melihat apa yang kita miliki dibanding dengan apa yang kita butuhkan, kita berpikir seperti halnya wanita ini. Saya tidak memiliki apa yang saya butuhkan. Saya tidak akan pernah sembuh dari sakit saya. Saya tidak akan pernah menyelesaikan hutang-hutang saya. Bahkan sekarang lihat, tokoku menjadi sepi. Aku sebentar lagi pasti akan menjadi bangkrut. Bukankah kita seringkali melihat keadaan kita, sumber daya kita,
Bisa saja itu adalah laporan medis daripada tentang kesehatan kita yang kurang baik. Bisa juga tentang nominal tabungan di rekening bank kita yang semakin menipis. Perhatikan ini, sumber daya mungkin telah mengering, tetapi ingat satu hal, bahwa sumbernya itu masih ada. Sumbernya selalu tersedia bagi saudara dan saya. Wanita ini kemudian berkata kepada Elisa, "Aku punya satu barang di rumahku, tetapi sebenarnya ini bukanlah apa-apa, karena hanya sebotol kecil daripada minyak zaitun." Wanita ini berpikir bahwa ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Dia memiliki hutang yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dia miliki hanyalah sesuatu yang dianggapnya tidak bernilai. Ingat hari ini, jangan engkau meremehkan hal-hal kecil yang saudara miliki. Jangan mengabaikan peluang kecil dalam kehidupan saudara. Bahkan penghasilan yang mungkin tinggal sedikit saja di tangan saudara. Mungkin tampak kecil bagi Anda, tapi ingat, Tuhan tahu bagaimana untuk melipat gandakan. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, yang merupakan salah satu benih atau biji terkecil, Anda bisa mengatakan kepada gunung itu, "Berpindahlah," dan itu akan bergerak. Amin. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memiliki iman yang besar sepanjang waktu. Dia tahu akan ada saat-saat seperti halnya wanita ini, di mana kita akan berpikir, itu tidak mungkin, ini hal yang mustahil yang akan terjadi. Elisa menyuruhnya pergi keluar dan meminjam bejana-bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga rumahnya. Saya bisa bayangkan wanita ini mengetuk pintu demi pintu tetangganya, membawa bejana-bejana kosong itu kembali kemana? Ke rumahnya. Wow, warga kerajaan, Tuhan melihat iman daripada wanita ini. Tuhan melihatnya ketaatan dari wanita ini. Melakukan apa yang dia bisa. Ketika kita berada di masa-masa yang sulit, jangan duduk untuk mengasihi diri kita sendiri. Ingat itu, jangan duduk untuk mengasihani diri sendiri. Lakukan sesuatu di mana Tuhan akan melihat imanmu. Buat ketetapan, aku mau sembuh Tuhan. Buat rencana bagaimana untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada dalam kehidupan saudara. Mulai berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan tambahan untuk menambah penghasilan saudara. Hari ini, apakah kita sedang mengumpulkan bejana-bejana itu? Coba cek, apakah kita sudah mengambil langkah-langkah iman untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita siap untuk mendapatkan berkat pertolongan daripada Tuhan. Lihat apa yang terbersit daripada pikiran daripada wanita ini. Wanita ini mungkin tidak melihat bagaimana ini bisa terjadi, tetapi dia tahu sebuah rahasia bahwa Tuhan adalah sumbernya. Tuhan adalah penyedianya. Dan wanita ini sedang terhubung kepada jalur supply yang ada, ke sumber yang tidak akan pernah garing. Haleluya. Elisa berkata kepada wanita ini, "Tuangkan sedikit minyak itu ke dalam wadah pertama." Ini sekali lagi tidak masuk akal. Apa gunanya memindahkan minyak dari satu wadah ke wadah yang lainnya? Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Seringkali lebih banyak tentang Tentang ketaatan. Bicara tentang ketaatan daripada hal yang sebenarnya yang sedang kita lakukan. Ini adalah satu ujian Bapak Ibu Saudara. Jika kita mau taat, kita akan melihat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Apakah kita sudah mengumpulkan bejana-bejana itu? Apakah kita sudah menuangkan minyak itu? Wanita ini bisa saja berkata, "Elisa, saya tidak akan melakukan ini. Ini hal yang bodoh. Itu akan membuang-buang waktu saja." Maka wanita ini akan melewatkan saudara? Keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya. Untungnya dia tidak melakukan hal itu. Ketika dia menuangkan sedikit minyak ke dalam wadah pertama, minyak itu tidak pernah berhenti untuk mengalir. The oil never stop flowing. Wow, dia mengisi yang pertama, dia mengisi bejana yang kedua, lalu mengisi bejana yang ketiga. Itu tidak masuk akal. Dari mana minyak itu berasal? Sumber. Ketika Anda melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu tidak masuk akal. Tuhan akan melakukan hal yang tidak masuk akal untuk Anda. Keajaiban pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Percayalah dan mari kita berdoa sama-sama. Kami siap untuk menabur saat ini ya Tuhan.
Engkaulah sumber, Engkaulah penyedia atas kehidupan kami. Ajar kami taat untuk melakukan apa yang sedang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dan kami kerjakan hari-hari ini ya Tuhan. Ini yang kami punya, ini yang kami miliki, ini yang terbaik, ini yang ada pada kami. Kami mau belajar Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami kepadamu. Engkau berkati apa yang kami akan kerjakan hari ini. Kami siap menabur dan kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kami. In Jesus' name, amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Tuhan berikan kita anak hati seperti anak kecil yang mau terima semua yang Tuhan siapkan hari ini. Saya mau mulai dengan ucapkan terima kasih karena saya tahu di Rock Lembah Pujian banyak orang dukung kami dalam doa. Karena sudah ya lewat COVID berapa tahun, mungkin 5 tahun atau 6 tahun terakhir saya di sini sebelum COVID. Dan COVID membuat enak bisa tinggal di rumah, tidak harus jalan banyak. Tapi terima kasih semua yang dukung kami dalam doa. Dan kalau saudara dapat pokok doa dari Papua setiap bulan lewat email, teruskan doa kami. Tapi kalau belum, ada QR code yang akan ditampilkan dan juga ada di meja di luar. Bisa scan dan isi alamat email. Setiap bulan kami akan kirim update dari pelayanan, foto, cerita tentang apa yang terbaru dengan pokok doa. Karena tanpa doa kami tidak bisa bertahan di Papua. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas doa. Mungkin saya mulai dengan satu icebreaker. Saya lihat mungkin sore hari kita harus bergerak sedikit. Jangan sampai capek satu hari full. Jadi ada satu game namanya True or False. Benar atau tidak benar. Saya akan berikan 1, 2, 3 pernyataan dan saudara jawab benar atau tidak benar, jam tipu. Oke, yang pertama, saya pernah di dalam perang suku dan survive di Papua. Kalau benar angkat tangan, tidak benar angkat tangan, bingung angkat tangan. Oke, benar saya pernah dalam banyak perang suku dan masih ada. Kedua, ini benar atau tidak? Saya pernah jatuh dengan pesawat dari udara jatuh dan masih hidup hari ini. Benar angkat tangan? Tidak benar angkat tangan? Oke, benar juga. Yang ketiga, satu usaha yang saya buat di Indonesia adalah music producer untuk hip hop dan rapping. Benar angkat tangan? Tidak benar angkat tangan? Benar juga. Dan ada lagu baru yang saya mau tampilkan di depan. Ini dari jemaat kami di Papua, Gereja Anak Muda. Dan ini dalam COVID banyak lagu baru. Saya tidak tahu di Bali, tapi COVID adalah berkat karena kami dapat banyak lagu baru. Seharusnya begitu, karena waktu Daud tulis semua lagu baru, Mazmur, sering dia ada dalam kesusahan. Dan waktu kita susah, kita selalu berseru Tuhan tolong dan ada datang lagu baru. Jadi tidak bisa nyanyi lagu dari orang lain. Tidak bisa pinjam dari Hillsongs atau JPCC. Tapi kami selalu buat lagu baru di Papua. Dan ini satu lagu baru yang tim rapper perempuan di jemaat kami bikin. Kami punya rapper laki-laki, sekarang rapper perempuan. Rapper perempuan lebih jago daripada laki-laki. Dan mereka bikin lagu ini waktu International Women's Day. Perayaan Ibu Internasional. Dan mereka bikin lagu ini berjudul Wonder Woman. Jadi nikmatilah. Aku yang sanggup tegakkan kepalamu.
dewasa. Banyak orang berpikir ku terlalu mudah, bahkan banyak orang sering anggap aku lemah. Ku bisa kerjakan banyak hal sendirian, ku bukan superhero minoritas bilang. Patahkan stigma masyarakat tentang kodrat kepada wanita tentang standar yang mereka buat. I believe there is something different and I trust you. Kau jangan menyerah, saya percaya itu. Aku berharga, aku yang sanggup. Tegakkan kepalamu, pastikan berhasil. Aku berharga, aku yang sanggup. Tegakkan kepalamu, rubahlah dunia. Berharga, aku yang sanggup. Tegakkan kepalamu, pastikan berhasil. Aku berharga, aku yang sanggup. Tegakkan kepalamu, rubahlah dunia. Pada tahun 1947 ada perang di dunia, belum selesai. Dan di lapangan perang ada tentara yang bergabung dari latar belakang etnis, warna kulit berbeda-beda. Dan di lapangan perang mereka bersatu melawan musuh. Tapi perang selesai, banyak tentara pulang ke negeri dan banyak dari Amerika pulang ke Amerika yang pada waktu itu diskriminasi masih tinggi sekali. Orang yang kulit hitam dan orang kulit putih tidak bisa makan di meja yang sama. Tidak boleh pakai public transportasi umum, tidak boleh naik bis yang sama. Harus terpisah. Dan di dalam Amerika, tempat di mana diskriminasi paling tinggi dilihat adalah dunia sport, olahraga. Dan sport yang paling populer di Amerika bukan sepak bola seperti Indonesia, tapi baseball. Baseball itu ada bat yang dipukul bola dan mereka lari keliling seperti bola kasti. Dan itu populer sekali, tapi semua tim profesional di Amerika pada waktu itu kulit putih. Walaupun ada atlet-atlet yang jago main, yang orang kulit hitam tidak dibolehkan. Sampai satu presiden, satu tim di New York City, namanya Brooklyn Dodgers. Dia berani mengangkat satu pemain yang kulit hitam, yang jago atletik untuk bergabung dengan tim dia. Namanya Jackie Robinson. Waktu dibawa ke clubhouse bertemu dengan teman-teman di tim, ada beberapa yang tolak dia. Ada yang langsung resign keluar, mereka tidak akan main dengan dia. Waktu mereka latihan cukup tegang. Sampai opening day, hari pertama mau buat pertandingan pertama di stadium, ada 50,000 orang penonton. Dan tim semua ambil posisi di lapangan. Jackie Robinson keluar terakhir. Waktu semua orang lihat Jackie Robinson, mereka mulai berespons. Bu, suruh dia keluar. Dia tidak layak masuk di sini. Kenapa dia mau main? Semuanya lawan dia bergabung. Sampai begitu kacau, tidak bisa mulai pertandingan. Ada satu pemain di tim ini, di Brooklyn Dodgers, namanya Pee Wee Reese. Dia MVP, dia All-Star, dia pemain luar biasa. Dia lihat kondisi dan dia mulai berjalan pelan-pelan menghadapi Jackie Robinson. Semua penonton lihat itu, ayo, Pee Wee Reese akan usir dia keluar dari lapangan. Akan pukul dia. Sampai Pee Wee Reese datang dekat, dia keluarkan tangan dan dia rangkul Jackie Robinson. Dan dengan rangkulan itu, dia putar 360 derajat untuk seluruh stadion melihat dia peluk dengan orang kulit hitam.
Jackie Robinson kejut dan dia tanya, kenapa buat begini? Dan Pee Reese jawab, karena saya asal dari kota ini. Keluarga saya ada di sini. Teman-teman saya semua ada di sini. Dan saya mau mereka tahu, saya tidak seperti mereka. Mereka harus tahu saya berbeda. Saudara, itu temanya hari ini. Mereka harus tahu kita berbeda. Harus tahu ada sesuatu lain di dalam diri saudara dan saya. Beberapa tahun lalu, saya ke Suria 8 tahun terus-terus ke waktu perang di Suria. Kami layani pengungsi Suria di perbatasan Jordan dan Suria. Dan ada satu jalan dari Jordan masuk ke Suria namanya Jalan Damsyik. Pernah dengar nama itu? Ada di Alkitab. Di Kisah Para Rasul. Kita tahu Rasul Paulus sebelum dia bertobat masih Saulus. Di Jalan Damsyik, Yesus bertemu dengan dia. Dan dia bertobat di situ. Waktu saya menjalani Jalan Damsyik, saya ingat kembali hari pertobatan saya. Hari di mana Tuhan tangkap hidup saya. Dan saya dapat kesempatan lagi dalam hidup ini. Mungkin hari pertobatan saya, saudara sudah lihat di bioskop 3 bulan lalu. Ada film di Indonesia ditayangkan berjudul Jesus Revolution. Berapa banyak nonton? Ada angkat tangan? Oke. Sudah lihat hari pertobatan saya. Saya di dalam film itu. Saya bertobat tahun 1971. Di dalam gerakan di Amerika namanya Jesus Revolution. Jesus People Movement. Di mana kami ribuan anak muda. Semua rambut panjang gila narkoba. Dan Tuhan tangkap dari jalan, dari pantai banyak sekali. Kami ada di dalam tenda. Kumpul di tenda di pinggir pantai untuk ibadah, dan itu ada di Jesus Revolution. Saya masih ingat waktu mereka undang saya masih dalam kenakalan, mereka undang, hey Jim, ikut kami camping pemuda di atas gunung. Saya belum pernah camping pemuda. Apa itu? Tapi saya pikir tempat baik untuk ketemu cewek-cewek, oke, saya ikut. Tuhan pakai motivasi yang tidak baik supaya saya ada di tempat yang baik. Di situ saya lihat anak-anak muda yang berapi-api bagi Tuhan. Saya keraskan hati. Saya bilang itu baik bagimu, bukan untuk saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari saya keraskan hati. Hari kelima, Roh Kudus tembus. Saya berlutut mengakui semua dosa, serahkan hidup kepada Tuhan. Saya bersyukur saya dapat second chance. Saya tidak tahu ini akan bawa saya ke Indonesia. Saya hanya berterima kasih Tuhan, saya dapat kesempatan lagi dalam hidup ini. Jangan lupa hari pertobatanmu. Karena semua berubah pada waktu itu. Dan ini yang kita akan belajar hari ini dari 2 Korintus pasal 5. Beberapa ayat yang pasti sudah hafal, sudah tahu. Tapi mari kita mendalami, melihat apa terjadi pada hari itu yang buat kita katakan, saya beda, saya tidak seperti dunia ini lagi. Ayat 11 kita baca dulu. 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Kami tahu apa itu takut akan Tuhan. Mazmur 19 ayat 10 mengatakan takut akan Tuhan adalah bersih. Takut akan Tuhan adalah suci. Dunia tidak tahu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut dihukum. Kami piara ayam. Kami punya ternak ayam. 1000 ekor ayam. Juga kami piara anjing. Ada beberapa ekor anjing juga. Dan anjing dan ayam bisa berteman? Tidak. Anjing selalu kejar ayam, mau gigit ayam. Dan di halaman kami, kalau anjing gigit ayam, langsung dia lihat keliling. Apa Jim lihat saya atau tidak?
Karena mereka tahu kalau saya lihat, saya akan tendang mereka. Saya akan injak mereka karena tidak boleh gigit ayam. Mereka takut dihukum. Kita bukan takut Tuhan, takut dihukum. Itu lain. Atau takut ditangkap basah. Satu hari saya orang motor. Saya hanya naik motor setiap hari. Saya tidak bawa mobil, hanya motor. Saya datang ke ibadah dengan motor hari ini. Di Papua saya parkir motor di atas bukit. Keluar, masuk ke rumah, kembali. Motor tidak ada. Ada satu anak yang pintar. Dia tahu caranya dari depan bisa buka tanpa kunci dan start motor. Dan dia bawa lari motor saya. Nah, saya tahu hanya satu jalan raya yang turun dari bukit ini. Jadi saya dapat ojek, saya pakai jalan tikus ke bawah. Dan saya tunggu dia di bawah. Dan dia datang. Saya tangkap orang yang curi motor saya. Polisi tidak tangkap, saya tangkap. Waktu dia turun di atas motor saya, "Hey, ini motor saya." Dia, "Oh, minta maaf Pak, pinjam saja." Takut Tuhan bukan takut ditangkap di dalam kesalahan. Takut Tuhan adalah takut karena saya membangun hubungan dengan orang yang sangat spesial. Saya memelihara hubungan ini lama. Saya tidak mau buat sesuatu yang menyakiti hati dia. Saya tidak mau buat sesuatu yang buat dia menyesal. Saya mau memelihara hubungan ini. Itu takut akan Tuhan. Selalu mau buat Bapa di surga senang waktu dia lihat hidup ini. Ini bicara motivasi. Ada motivasi baru dalam hidupmu dan hidup saya. Waktu kita datang kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Mau menyenangkan hati dia. Tidak mau buat satu hal yang akan rusak semua. Mungkin pernah pindah rumah. Dan semua barang disimpan dalam karton-karton. Dan susun karton satu di atas lagi, di atas lagi, di atas lagi. Sampai tinggal satu karton. Oke, saya coba. Bisa di atas. Satu lagi bisa di atas. Sampai masuk di atas. Dan tiba-tiba goyang-goyang semua jatuh. Kadang-kadang kita sudah bangun hidup dengan Tuhan baik. Tapi pikir, oke, satu kali. Ya mungkin saya tidak perhatikan semua. Saya pilih salah dan itu seperti susun karton yang salah dan semua jatuh hanya karena satu pilihan salah. Takut akan Tuhan berarti mau memelihara hubungan dengan Tuhan. Mau buat Bapa di surga bangga atas hidup ini. Nah, ini juga menyangkut satu kata lagi, taat, ketaatan. Kita mau taat kepada Tuhan. Nah, gereja di Papua, gereja anak muda. Semuanya. Dan anak muda, kalau saya bilang taat, mereka tidak mau. Jangan bilang saya harus taat. Saya free will, saya bebas pilih. Saya bisa pilih apa yang saya mau. Jangan paksa saya taat. Jadi kami bikin ketaatan kreatif. Saya ke Brazil beberapa tahun lalu, diundang ke Sao Paulo. Bicara dengan mereka mengenai rehabilitasi dari narkoba. Dan Sao Paulo, kota yang punya anak jalanan paling banyak di seluruh dunia. Masuk ke tengah kota Sao Paulo, semua gedung ada grafiti dilukis, ada narkoba dijual terang-terangan siang hari, ada perempuan dijual terang-terangan siang hari. Pemerintah sudah bertahun-tahun coba buat pendidikan anti narkoba di sekolah-sekolah. Melatih anak-anak untuk jangan pakai narkoba. Tapi gagal. Karena setiap kali mereka bilang jangan, anak muda mau. Jadi mereka rubah dari negative messaging ke positive messaging. Dan mereka bikin iklan, billboard besar dengan ada perempuan, ada laki-laki dengan pakaian yang keren. Dan mereka bilang, hey, it's cool to say no to drugs. Itu keren untuk katakan tidak kepada narkoba. Dan berhasil.
Positive messaging. Jadi ini yang kami buat di jemaat kami di Papua. Anak muda, it's cool to taat. Kreatif taat. Siapa akan lebih kreatif? Siapa akan lebih cepat? Siapa akan jadi orang pertama untuk taat? Jadi habis ibadah, seperti hari ini ada ibadah, mungkin 1,000 anak muda. Akhir mereka semua berbicara satu dengan yang lain. Apa yang kami dapat dari firman hari ini? Bagaimana kami akan taat? Dan mereka rancang, kami akan taat begini. Mereka mau jadi orang pertama di garis depan untuk taat pesan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu motivasi dalam hidup ini. Ada satu murid saya, dia dari keluarga yang tentara. Waktu dia masih kecil, dia lihat bapa pukul mama setiap hari. Mama masuk rumah sakit keluar, dipukul lagi, tulang patah, bawa ke rumah sakit. Waktu dia umur 12 tahun, satu malam bapaknya tidur di tempat tidur di rumah. Dia ambil parang, dia mau masuk kamar dan dia mau potong lehernya bapa. Pada saat terakhir Tuhan tahan tangan dia dan dia tidak buat. Esok hari bapa pergi ke pos militer, kembali sore hari di depan rumah jatuh mati di tempat. Mereka tidak tahu serangan jantung atau stroke tapi sudah meninggal. Anak ini punya luka batin yang cukup dalam, banyak. Dan dia masuk bertahun-tahun hidup yang sangat kriminal, menjadi kriminal berat. Masuk penjara keluar. Dia kriminal paling terkenal di kota kami. Dia punya geng. Semua saudara terima Yesus lewat pelayanan kami. Mamanya terima Yesus juga. Mereka bersaksi kepada anak ini, dia tidak mau. Satu malam dia minum dengan teman-teman. Dia dapat tekanan dalam dada, jatuh dan mereka larikan dia darurat ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia berseru, Tuhan tolong, kalau saya tidak mati, saya akan serahkan hidup kepadamu. Dan dia tidak mati. Tuhan berikan kesempatan lagi. Dan dia serahkan hidup kepada Tuhan langsung. Dan dia berubah 180 derajat. Esok hari saya taruh Alkitab di tangan. Saya bilang baca ini. Saya mau latih kamu bagaimana baca firman, ada pertanyaan, PA induktif, PA discovery. Menemukan kebenaran dan apa yang Roh Kudus bicara kepadamu, taat. Tidak harus datang ke gereja, tidak harus kelas pemuridan. Saya mau latih ini. Baca firman dan taat pesan Tuhan. Every day, setiap hari, dia dengar suara Tuhan dan dia lakukan. Dia bertumbuh cepat. Dia jadi top leader saya. Karena dia taat Tuhan. Satu saat dia datangi saya, dia bilang, Jim, kalau Roh Kudus bicara kepada kami lewat firman, kami punya 48 jam untuk taat. Kalau kami tidak taat dalam 2 hari, kebenaran itu akan hilang dari kami. Saya pikirkan, saya renungkan, benar juga. Jadi ini menjadi syarat 48 dalam pelayanan kami di seluruh Indonesia. Semua tahu. Kalau Roh Kudus bicara kepadamu dari firman hari ini, saudara punya 48 jam untuk taat. Kalau tidak taat dalam 2 hari akan hilang kebenaran itu. Kreatif, radikal, motivasi, mau menyenangkan hati Tuhan dengan ketaatan, dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 13, sebab kita tidak menguasai diri, hal itu ada dalam pelayanan Allah dan jika kami menguasai diri itu untuk kepentingan kamu. Tidak menguasai diri. Apa kata lain? Abnormal. Kamu tidak normal. Kamu tidak ikut semua yang lain. Kamu tidak gelapkan uang di kantor. Kamu tidak main pacar. Kenapa tidak? Kamu mau bangun hubungan dengan orang yang etnis yang lain atau agama yang lain. Kenapa mau?
Tidak normal. Beda. Tampil beda. Karena waktu kami buat gereja pertama di kota Sentani, Jayapura, kami mulai dengan 12 anak dari jalan, satu geng, laki-laki yang minum mabuk. Pemimpin geng itu gembala jemaat kami sekarang. Tapi dulu dia pemimpin geng di jalan. Kami tampung di rumah, ini jemaat perdana. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, mereka stop minum. Saya coba bawa mereka ke gereja-gereja lokal untuk pemuridan lanjutan, tapi gagal. Karena mereka tidak tahu bahasa gereja. Mereka tidak tahu budaya gereja. Jadi mau tidak mau kami harus bangun gereja baru. GKOB, mungkin pernah dengar. Gereja Kristen Orang Bermasalah. Di bawah GBI, Gereja Bebas Indonesia. Dan tahun-tahun pertama semua laki-laki, tidak ada perempuan. Semua laki-laki. Dari geng-geng di jalan yang jual narkoba, pakai narkoba, semua itu. Tapi beberapa tahun ada tambah perempuan, tapi dari dunia malam. Jadi itu gereja kami dan kami dicap. Banyak orang bilang, ini gereja abnormal. Ini gereja orang mabuk. Ini gereja pelacur. Pertama kali saya dengar itu, saya tersinggung. Tapi saya mulai merenungkan, dan itu sama seperti Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Siapa yang tertarik kepada Yesus? Orang bermasalah. Orang berdosa. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus adalah satu-satunya yang akan terima mereka apa adanya. Dan akan tantang mereka lebih daripada itu. Kita harus seperti itu. Dan itu akan dianggap abnormal. Tidak menguasai diri. It's okay. Apa yang menguasai hatimu hari ini? Sesudah COVID, kita tahu the lockdown generation. Istilah yang dipakai. Yang umur 18 sampai 25 yang ikut lockdown, sekarang 50% tidak akan bisa dapat kerja. 50%. Karena ekonomi berubah dalam lockdown. Menjadi digital. Dan mereka belum punya keterampilan cukup untuk kerja di situ. Dan bisa jadi generasi yang marah. Apa harapanmu? Apa yang menguasai hidupmu hari ini? Kekhawatiran karena kuliah gagal? Kekhawatiran uang? Kekhawatiran kekasih akan di mana atau teman hidup dari mana? Ada banyak hal yang mau menguasai hati. Tapi sore hari ini mari kita izinkan kasih Kristus menguasai hati ini. Karena ayat 14 kita teruskan, sebab kasih Kristus menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa satu orang sudah mati untuk semua, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kenapa? Supaya mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri lagi. Kita tidak punya hak untuk hidup untuk diri sendiri. Dan saudara tahu, dunia selalu nyatakan, hey, hidup untuk diri sendiri. Kamu punya hak, dapat semua yang kamu bisa. Yesus mati supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Ada baju yang saya sering pakai. Kami bikin banyak baju. Tapi baju favorit saya ada tulis, life is too short. Hidup ini terlalu singkat. Saya suka pakai baju itu waktu naik pesawat. Orang lihat dan mereka gelisah. Kenapa dia pakai baju itu di pesawat? Ada bawa bom kah? Mereka tanya, kenapa pakai baju itu? Life is too short. Saya tanya, kenapa orang bilang hidup terlalu singkat? Karena pada akhir hidupnya, mereka punya banyak penyesalan. Banyak hal yang mereka berharap mau buat, tapi mereka tidak buat. Dan mereka kesal. Saya mau jadi orang yang pada hari terakhir, saya tidak menyesal. Semua yang Tuhan sudah minta saya buat, saya sudah buat dengan sekuat tenaga. Saya tidak menyesal sedikit pun. Itu motivasi kita. Kasih Kristus kuasai hidup ini.
bukan untuk dapat semua di dunia. Ayat 16 sampai 19. Ada hidup yang baru. Ada motivasi yang baru. Ada hidup yang baru. Ini ayat-ayat yang kita sudah hafal. Tapi kita ingat ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah dilalui. Semua yang baru sudah datang. Kita ciptaan baru. Total. Itu artinya baptisan air. Mati dengan Yesus dalam air, bangkit dengan Yesus waktu keluar dari air. Di samping rumah kami ada Betian Koramil. Ada satu tentara pensiun. Dia terima Yesus, saya muridkan dia mau dibaptis. Waktu saya buat kelas baptisan dengan dia minta, Jim besok waktu baptis, saya mau minta. Karena saya sudah buat banyak kejahatan dalam hidup ini. Saya menyesal, saya mau kubur semua kejahatan dalam air. Jadi waktu Jim kasih celup saya di dalam air, tahan saya lama di bawah air ya. Supaya semua dosa bisa tertinggal di situ. Oke, saya menghormati permohonan dia. Esok hari ada baptisan air, ratusan anak muda datang untuk saksikan. Saya kasih turun dia dalam air, saya tahan dia. Tahan, lama. Semua lihat tanya, kenapa Jim ada tahan dia di bawah air, akan tenggelam. Akhirnya saya lepas dan dia keluar. Dan dia bersyukur dia masih hidup. Itu hidup yang baru. Semua yang lama sudah lewat. Tidak ada lagi. Waktu di Suria ada orang yang di padang pasir. Bagaimana buat baptisan air kalau tidak ada air? Baptisan tanpa air. Dia kreatif, taat dengan kreatif. Dia semua calon berbaris dan dia taruh peti mayat di depan. Dan mereka maju ke depan berbaring di dalam peti mayat dan ditutup. Dipakukan, cuk. Dibuka, cuk. Buka, mereka keluar baptis. Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Sama artinya tanpa air. Sejak Paskah sampai hari ini di Papua sesuatu terjadi. Saya tidak tahu di tempat-tempat lain, di Bali mungkin juga. Tapi setiap minggu ada puluhan orang bertobat terima Yesus. Setiap minggu ada baptisan air di tempat kami. Setiap minggu. Banyak orang tanya saya, Jim, apakah lihat COVID sebagai tanda akhir zaman? Perang di Ukraina tanda akhir zaman? Ya tentu, ini tanda akhir zaman. Tapi saya tidak fokus dengan tanda-tanda itu. Saya fokus dengan penuaian akhir zaman. Ini waktu penuaian. Dan sesuatu terjadi sekarang. Dan semua, waktu kami baptisan sekarang, semua anak muda, laki-laki, perempuan muda, minta tahan di bawah air lama. Saya mau mati di dalam air. Wow, tradisi baru. Menikmati, saudara, bahwa hidup ini baru total. Saya tahu di Bali ada orang yang suka bikin mobil tua. Beli mobil tua dan bikin baru. Mungkin taruh mesin baru di dalam mobil tua. Lucu, kalau saudara sudah buat itu, ada di halaman rumah, dan mungkin hari Minggu mau jalan-jalan dengan keluarga dan mau kasih keluar mobil, tapi mobil berteriak, jangan pakai saya masih tua. Lucu kalau mobil berteriak dan menolak dipakai, karena mesin baru. Ya, body sudah masih tua, tapi mesinnya baru. Kita semua di sini mesinnya baru di dalam Tuhan. Body mungkin banyak bekas, banyak luka. Kadang-kadang saya masuk Komsel dan mereka share, oh ya ada luka batin sangat dalam, Jim. Berapa lama mengalami luka batin? Oh 10 tahun. Kenapa masih korek-korek luka batin? Lebih baik kubur luka batin dan tinggalkan dan maju bersama Tuhan. Ini hidup yang baru. Jangan ingat hidup yang lama. Baru total. Dan seperti beberapa minggu lalu, di ibadah kami, saya langsung panggil, hey 10 anak muda tampil di depan.
Selesaikan kalimat ini. Tanpa Yesus, saya ada di mana? Tanpa Yesus, saya ada jawab. Mereka langsung. Pertama, tanpa Yesus, saya sudah mati. Tanpa Yesus, saya sudah di tahanan penjara. Tanpa Yesus, mereka jawab. Kalau saya minta saudara tampil sekarang, bisa selesaikan kalimat itu. Tanpa Yesus, saya ada di mana? Harus bisa kita jawab. Kasih tahu semua orang, saya berbeda. Tanpa Yesus, saya ada di dalam lumpur dosa. Tidak ada harapan. Celakalah hidup ini. Oh Jim, saya bukan orang yang suka bicara. Saya bukan orang yang bisa bersaksi. Ini tidak bicara tentang pintar bicara. Ingat Kisah Para Rasul 1:8. Roh Kudus akan turun di atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus datang menjadikan kamu saksi. Bukan pintar bicara sebagai kesaksian. Kalau tidak mau bersaksi, mungkin kembalikan Roh Kudus. Kan Roh Kudus mau mencerminkan Yesus dalam hidupmu. Dan bersaksi bisa dalam banyak hal. Berapa banyak nonton PON di Papua tahun lalu? Tidak banyak. Pertandingan sepak bola perempuan, final. Papua lawan Jakarta. Papua menang 6-1. Juara nasional. Tapi semua dari tim itu selalu di rumah kami. Kapten tinggal di rumah kami bertahun-tahun. Kami punya 30 anak di rumah. Ada satu kapten dari tim sepak bola ini. Dan waktu mereka main bola, mereka main berbeda dengan tim-tim yang lain. Karena iman mereka adalah saksi di lapangan bola. Mereka jago main, tapi mereka tidak semua mau cetak gol. Mereka over ke dia. Mereka main sebagai tim. Selalu menghormati satu dengan yang lain dan selalu maju sebagai tim. Juga kalau ada anggota tim lawan jatuh, mereka stop, mereka kasih tolong dia berdiri lagi. Dan sesudah mereka kalahkan musuh, selalu mereka undang, hey mau makan bersama. Dan semua yang dikalahkan, oh ya kami mau makan dengan kalian. Dan mereka menjadi supporter untuk pertandingan berikut. Mereka main berbeda, kesaksian di lapangan bola. Luar biasa. Kesaksian klinik kesehatan. Kami punya klinik kesehatan. Yang anak saya, Amy, yang besar di Papua, di hutan. Dan dia bantu mama di klinik, umur 12 tahun bisa bantu ibu-ibu melahirkan. Bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Bisa pasang tulang yang patah. Jadi dia ikut kuliah medis di Amerika. Supaya bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali buka klinik. Pada COVID 300 pasien. Sampai hari ini 300 pasien setiap hari. Mereka takut ke rumah sakit karena COVID ada di rumah sakit. Mereka datang. Mereka dapat obat, mereka dapat doa, mereka dapat sentuhan. Dan banyak hati dibuka bagi Tuhan. Karena pelayanan pengobatan beda dengan tempat lain. Mereka rasa tangan Yesus diulurkan dan jamah mereka. Ayam, kami punya ternak ayam. 1,000 ekor ayam. Jadi anak-anak 30 anak di rumah. Kami kasih makan ayam pagi dan sore. Jadi kami berdoa sama-sama dan kami berkeringat sama-sama. Dan kami tidak pakai obat. Kami doakan setiap kandang, setiap hari. Jadi waktu potong ayam, anak-anak bawa ayam ke tempat jual sate atau warung makan. Mereka tawarkan, Bapak Ibu, daging ayam ini rasa lain dari daging ayam yang lain. Tidak ada obat di dalam, ada doa di dalam. Ayam ini akan bawa berkah kepadamu. Dan banyak orang beli. Jadi cara berbisnis ada kesaksian di dalam. Selalu ada kesaksian. Kreatif. Ayat 20 dan 21. Panggilan yang baru. Jadi kami ini adalah utusan atau duta Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami.
Dalam nama Kristus, kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Duta adalah orang yang diutus dari negara sendiri ke negara yang asing bagi dia untuk sementara waktu. Dia tidak akan menetap di situ, tapi dia punya otoritas untuk bicara atas nama pemerintah asal. Kita juga seperti itu. Kita ada di bumi ini sementara, pinjam, waktunya pinjam. Dan ada otoritas dari Tuhan untuk bicara kepada dunia sekarang. Ada. Apa yang dunia dengar dari kita? Kita harus terlibat dalam semua masalah sosial. Ini bukan hanya pergi hari Sabtu dan bagi makanan di pinggir jalan. Jauh lebih daripada itu. Satu hari saya dapat telepon dari DPR di Papua. Saya tidak kenal. Ini Jim Yos, ya. Ini dari DPR, ya. Saya tidak kenal orang di DPR. Bagaimana? Ya, kami lihat problem dengan narkoba dan HIV AIDS di Papua sangat out of control. Dan kami dari pemerintah tidak tahu mau buat apa. Tapi kami lihat di Sentani, Jayapura banyak anak muda dipulihkan dari jalan lewat pelayanan Pak Jim. Apakah Pak Jim bisa bantu kami untuk buat untuk seluruh Papua? Tangkap ini saudara. Pemerintah datang ke gereja untuk minta jawaban masalah sosial. Bukan gereja selalu lari ke pemerintah dengan proposal. Tidak. Karena kita punya jawaban. Semua kembali kepada broken self-image. Gambar diri yang rusak adalah asal mula dari semua masalah sosial. Kalau gambar diri dipulihkan, banyak masalah sosial akan beres sendiri. Valentine's, hari Valentine, Februari. Saya tidak tahu di sini merayakan Valentine's. Ada gereja pro dan kontra. Kami masuk ke dalam Valentine's. Karena saya mau pakai setiap kesempatan untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Jadi kami bikin perayaan Valentine's dan anak muda bikin talk show. Dan mereka minta saya dan istri diwawancara. Tanya jawab kepada kami. Enak, ada banyak anak muda. Tapi saya lihat MC yang buat pertanyaan, dia perempuan yang makin tua dan rasa harus dapat teman hidup cepat. Dia tambah satu pertanyaan yang mengejutkan akhir. Dia tanya, Jim, apa trik-trik yang kami bisa pakai untuk dapat teman hidup? Saya langsung jawab, kalau mulai dengan trik-trik, harus terus dengan trik-trik. Mulai dengan penipuan, harus terus dengan penipuan. Bangun hubungan dengan panggilan hidup sama-sama. Saya dan istri punya panggilan hidup. Kami nikah supaya bisa buat misi bersama. Saya mission trip ke Jepang dan Korea. Bukan mission tour, mission trip. Di mana saya menantikan Tuhan, saya minta Tuhan, apakah panggilan misi untuk saya? Korea bagus, bangun jam 5 berdoa dengan orang Korea, tapi saya tidak dengar jawaban Tuhan di situ. Tapi di Jepang, negara yang sulit, di Kyoto, saya berdoa sepanjang malam jujur dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa jadi missionary. Saya tidak suka, tidak tahu bahasa di sini, tidak tahu budaya, tidak tahu isi makanan yang saya makan. Saya tidak bisa jadi missionary. Dan Tuhan jawab, betul Jim, kamu tidak bisa jadi missionary. Tapi aku bisa jadikan kamu missionary yang sukses. Dan saya tahu malam itu saya akan tinggalkan Amerika, tidak akan kembali lagi. Istri saya juga pergi ke Mexico City, dapat panggilan Tuhan. Kami ketemu, kami bilang, ayo kita buat misi sama-sama. Jadi kami nikah, langsung pergi. Bangun hubungan di atas panggilan hidup. Panggilan, semua punya panggilan. Sadar atau tidak, ada panggilan dalam hidupmu. Ada waktu di mana saya ada pemimpin satu organisasi di Indonesia. Waktu tenaga orang asing datang, saya selalu selidiki motivasi mereka, panggilan mereka. Saya tanya, kenapa datang ke Indonesia? Ada yang jawab, karena saya rasa berhutang kepada Tuhan. Saya dapat pengampunan dosa dan saya mau bayar hutang kepada Tuhan. Saya datang. Ya, that's okay. Mereka tahan 1, 2, 3 tahun. Tapi waktu jadi susah, mereka angkat kaki dan pergi. Ada yang jawab, oh saya datang karena saya lihat keperluan. Ada banyak kebutuhan, saya mau jawab kebutuhan. That's okay. Mereka tahan 1, 2, 3 tahun. Tapi waktu susah, mereka angkat kaki, pergi.
Ada mereka yang datang dan mereka bilang, saya tahu bahwa Tuhan mau saya di sini. Panggilan jelas. Dan mereka tahan apapun terjadi, kesusahan apapun mereka bertahan. Saya akhir dengan ini. Hero, saya punya beberapa hero. Tapi satu hero Rambo. Saya suka Rambo. Film Rambo saya sudah nonton semua. Tapi yang favorit yang terakhir. That's the best one. Rambo sudah pensiun. Di Myanmar, di Burma. Dia senang-senang di hutan. Tapi ada missionaries yang disandra. Orang pemberontakan yang mereka tangkap missionaries dan mau minta bayar. Dan ada yang datangi Rambo. Rambo, selamatkan missionaries. Rambo bilang, saya tidak mau. Saya pensiun. Saya mau nikmati hutan saja. Tapi akhirnya Rambo bertobat. Rambo bertobat dan dia selamatkan missionaries. Mereka bebas, hidup. Dan Rambo akhir dengan kalimat ini. What good is it to live for nothing when I can die for something? Apa gunanya untuk hidup berfoya-foya, tidak ada tujuan, waktu saya bisa memberi hidup ini untuk meninggalkan dampak besar di bumi ini. Itu pesan malam ini. Motivasi baru, hidup yang baru, panggilan yang baru. Kita semua punya. Masuk ke dalamnya malam ini. Mari kita dapat posisi enak dengan Tuhan, dengar suara Tuhan. Tim musik bisa tampil. Tuhan, kami minta Roh Kudus bicara kepada kami. Apa pesanmu unik bagi kami masing-masing? Bukan suara Jim Yos yang didengar sekarang, tapi suara Roh Kudus. Dan bagaimana aplikasi, motivasi yang baru, hidup yang baru, panggilan yang baru bagi setiap orang di ruangan ini. Bicara Roh Kudus, karena kami menghargai suaramu. Saudara di mana saudara duduk sekarang dengar, tanya Tuhan, Tuhan apa pesanmu bagi saya malam ini? Dengar dan katakan, ya Tuhan, saya dengar, saya janji, saya akan jadi pelaku pesanmu. Melihat hidupmu berubah karena ada motivasi baru. Melihat lingkunganmu berubah karena ada panggilan baru. Keberanian yang Roh Kudus berikan kepadamu untuk berdiri di atas kebenaran. Lihatlah, rasakan. Di mana, kapan? Semua dengar, berdoa masing-masing. Beritahu Tuhan, terima kasih Tuhan, saya terima pesanmu. Tuhan, kami kunci suaramu, apa pesanmu kami kunci dalam nama Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa merampas ini dari kami. Ini benih yang baik dalam tanah yang baik yang akan menghasilkan buah yang baik. Kami janji kami akan jadi pelaku pesanmu dalam nama Yesus. Sebelum kita akhir, saya mau minta dengan hormat seperti kami akhiri ibadah di Papua. Bukan maju dekat depan, tapi semua melayani semua. Dengan 1, 2, 3 orang berkumpul sekarang. Minta apa yang saudara dengar lewat firman sore ini. Dan doakan dia. Dan satu lagi, apa yang kamu dengar, doakan dia. Saling mendoakan, share apa yang saudara dapat. Dengan 2 orang, 3 orang semua. Semua aktif dari depan sampai belakang, pinggir ke pinggir. Semua sharing dengan orang di sampingmu. Apa yang dapat hari ini. Minta didoakan supaya jadi pelaku pesan Tuhan. Silakan. Kita ambil 2-3 menit. Berdiri atau duduk dengan siapa yang ada di sampingmu. Saling mendoakan, saling melayani. Silakan. Terima kasih buat Pastor Jim. Pada malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, minta pada Tuhan supaya kita layak untuk mengikuti perjamuan malam hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu, apakah sudah mendapat anggur dan roti? Mungkin para aser bisa melihatnya.
bisa melayaninya. Saya berikan kesempatan untuk mempersiapkan. Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Bapa, terima kasih. Layakan kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Takut akan Tuhan. Biarlah tertanam dalam kehidupan kami, di dalam hati kami Tuhan. Ya Yesus. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Sambil mengucap syukur, kita yakin dan percaya Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang saudara angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Silakan saudara dan saya makan sambil mengucap syukur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, anggur yang kita angkat, cawan yang kita angkat ini melambangkan kuasa darah Yesus? Mari kita makan sambil mengucap syukur. Mari kita minum. Ya Yesus, mari Bapak Ibu kita mengucap syukur. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu luar biasa. Lewat kuasa darahnya, lewat tubuhnya, segala permasalahan saudara, segala sakit penyakit yang saudara derita, Tuhan akan menyembuhkan pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Lewat kuasa darah-Mu, lewat penebusan-Mu, kami yakin dan percaya bagi kami yang sakit malam hari ini telah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang memiliki beban berat telah Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penebusan-Mu. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang telah melayani kami malam hari ini. Pakai dia secara luar biasa. Pimpin dia dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dia lakukan menyatakan kerajaan Allah sudah nyata di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan terlebih di Papua. Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima kesembuhan, sama-sama katakan amin. Kami bersyukur Tuhan buat pesan-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah hari ini kami bukan hanya mendengar daripada hamba-Mu, tapi kami akan menghidupi, melakukannya sesuai dengan passion yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Engkau tidak mencari orang yang hebat, tapi Engkau mencari orang yang mau, yang sungguh-sungguh melakukan dan taat pada firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang mau melakukan dan mengerjakan sampai Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, sampai bangsa-bangsa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh dunia semua menyembah Tuhan, sebab Engkau adalah Raja segala raja. Pulanglah dengan berkat daripada Bapa, sukacita pengorbanan Yesus, dan Roh Kudus menyertai dalam kehidupan saudara mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.